Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Saya Sulistiana. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SDN Torjun 1 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dari kelas A640 yang selalu didampingi oleh fasilitator Bu Maya dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bu Kutsi. Di sini saya akan memaparkan yaitu diseminasi penerapan budaya positif di UPTD SDN Torjun 1 yang saya laksanakan pada hari Sabtu 29 Oktober tahun 2022. Sebelum kita mengulas ke aksi nyata, saya akan memaparkan latar belakang. Dari aksi nyata yang saya ambil, saya mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang selalu merawat padi. Pendidik itu diibaratkan harus selalu menuntun murid, menyenangkan murid, menjaga murid, mendidik murid dengan didampingi oleh lingkungan-lingkungan yang positif sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang maju untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan ini yaitu agar menciptakan murid yang merdeka dalam belajar. Artinya murid merasa nyaman tanpa sebuah rasa takut akan sebuah tekanan dalam belajar. Selain itu dapat menumbuhkan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam berperilaku di lingkungan manapun, utamanya di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu tolok ukur aksi nyata. Tolok ukur di sini menerapkan agar terbentuknya sebuah tindakan keyakinan kelas sehingga siswa mampu menjalankan kesepakatan kelas yang mereka buat bersama guru. Guru pun harus mampu menerapkan posisi kontrol yang menumbuhkan motivasi intrinsik murid dan warga sekolah mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tumbuh di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Melalui kegiatan diseminasi aksi nyata ini, saya melakukannya dengan tahapan. Yang pertama, menemui kepala sekolah dengan menjelaskan akan pentingnya penanaman budaya positif dan selanjutnya meminta izin kepada beliau. Yang kedua, mengundang para rekan guru untuk hadir dalam kegiatan diseminasi. Yang ketiga, berkoordinasi kepada wali kelas dan melakukan refleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu dukungan yang saya butuhkan. Dukungan dari warga sekolah utamanya itu sangat penting, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta para murid-murid untuk aktif melakukan kegiatan mewujudkan lingkungan yang positif. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan slogan atau poster yaitu tentang kesepakatan kelas, dan peran orang tua juga sangat penting untuk bekerja sama menerapkan budaya positif untuk anak di lingkungan manapun mereka berada. Selanjutnya, kita akan semakin dekat pada video. Nah, di sini selamat menyaksikan untuk rekan-rekan sekalian yaitu paparan diseminasi penerapan budaya positif yang saya lakukan di Aula UPTD SDN Torjun 1 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan ya. Inilah adalah diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang telah saya lakukan melalui aksi nyata. Yaitu Bapak Masuki SPDS Dewan Guru UPT SDN Torjun 1 yang saya hormati, Ibu penyaji yang saya hormati, dalam kaitannya diseminasi penerapan budaya positif
yang akan disampaikan oleh beliau Buyana SPP telah memakai susunan acara seperti itu. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Torjun 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sangka. Yang kedua adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Yana. Yang ketiga ada sesi tanya jawab berkaitan dengan materi yang akan didistribusikan. Ditutup dengan tanggapan atau pendapat Bapak Kepala Sekolah selaku yang punya institusi yaitu SDNI Torjun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita penelitian adalah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan rahmat sehat ini sehingga bisa duduk bersama di ruangan aula Al-Musafir dengan acara memenuhi undangan dari teman kita Bu Sulistiana sebagai peserta kalau penggerak guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, utamanya Bu Yana sebagai pelaksana penyampaian materi. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu seperti yang ada di spanduk depan ini diseminasi penerapan budaya positif. Artinya dalam mobil itu proses penyebaran inovasi pembelajaran tentunya dan yang lain yang positif yang dijalankan oleh Bu Yana. Mantap. Inovasi di sini, kalau inovasi biasanya yang ada proses yang ada diproses, diulas apa sedikit jadi baru, jadi asik. Inovasi itu yang ada kemudian dipoles menjadi asik, jadi baru, bermanfaat. Jadi pelaksanaan hari ini, pelaksanaan penyampaian itu positif apa yang akan dicapai oleh Bu Yana terkait dari kegiatan program guru penggerak. Salah satunya hasil yang didapat, yang diperoleh melalui kegiatannya selama kurang lebih 3 bulan dan 3 bulan ke depan selama 6 bulan yang didapat akan disebarkan kepada kita sebagai teman-teman guru, kepada kita, kepada saya juga. Untuk itu mari kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Yana. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Materi di sini berbagi pemahaman dan pengalaman
Tentunya budaya yang ada di sini sudah positif. Yaitu tadi, karena ada inovasinya di Polres. Contoh yang umum yang bergerak, mulai dulu baris di depan kelas kan bersalaman sudah ada. Namun di Polres, inovasi berdosen teman-teman, berdosen masa, itu salah satunya. Dulu sudah ada kan, masalah. Budaya Polres itu inovasi yang ada di tambah-tambah untuk air. Kira cukup supaya pengantar saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita dapat mengimbas benar ya, mengimbas benar kepada teman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SDM Provinsi 1 yang sudah memfasilitasi saya untuk memaparkan hasil belajar saya. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu guru IPB SDM Provinsi 1 yang sudah mengenakan waktunya untuk hadir di sini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya di sini bukanlah seorang guru. Saya di sini hanya pengelola yang berproses untuk belajar. Saya di sini akan memaparkan hasil di mana saya sudah hampir 2 bulan lebih sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan ke-6. Saya sudah belajar sebanyak 4 submodul, di mana modul 1 itu terbagi menjadi 4. Modul 1.1 saya sudah diberi materi mengenai filosofi Ki-Hajar Dewantara. Modul 1.2 mengenai nilai dan peran seorang guru. Modul 1.3 mengenai visi, dan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya saya cuma ucapkan di sini Bapak Ibu selamat datang kepada Ibu Bapak guru hebat di sini. Mari kita bersatukan tekad untuk selalu belajar sepanjang hayat, saling mendukung, berkolaborasi bersama demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini, demi memajukan bangsa kita Indonesia agar lebih maju, lebih kuat tentunya. Bapak Ibu guru, sebelum kita beranjak ke budaya positif, mari kita mengenal apa itu tujuan pendidikan kita selama kita mengajar. Di situ ada Ki-Hajar Dewantara, di mana beliau adalah bapak pendidikan kita yang lahir di Yogyakarta. Maka dari itu semboyan-semboyan Kemendikbud mengambil di situ, yaitu yang dijadikan sebagai logo lambang pendidikan, yaitu Putri Handayani, karena Ki-Hajar Dewantara sendiri lahir di Jawa. Di situ KHD singkatan dari Ki-Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru ternyata tugas kita itu bukan mencetak anak, tapi kita hanya sebatas menuntun anak agar dia berproses menjadi manusia yang sukses, yang bermanfaat. Penuntun yang dimaksud itu apa sih? Penuntun itu seperti halnya anak diajak bermain, kita berpihak kepada murid. Kemudian ada satu filosofi lagi yang sangat kita ternyata bertolak belakang
anda diajar dewasa. Anak itu bukan tabula rasa. Seperti yang kita kenal katanya anak lahir itu seperti kertas kosong, kertas putih. Ternyata salah Bapak Ibu. Di sini anak itu bukan tabula rasa. Anak lahir sudah membawa takdir mereka masing-masing. Kertasnya masih buram. Kita sebagai guru tugasnya menuntun anak agar mencoret kertas itu agar tebal, maka anak bisa sukses untuk kedepannya. Jadi takdir anak itu sebenarnya sudah ada dari Allah sejak lahir. Jadi bukan kertas putih yang bisa kita coret, kita menuntun mereka. Maka dari itu di situ adalah yang bahwa KHD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Alam di mana seperti kita budaya barat dengan budaya Indonesia pastilah berbeda. Maka dari itu kita yang dominasi beragama Islam yang menuntut sesuai dengan budaya yang ada di sini. Mengenai zaman di sini seperti halnya kita. Mungkin Bapak Ibu yang senior di sini dulu zamannya anak duduk, kemudian guru ceramah, kita mendengarkan, mengerjakan tugas sudah selesai. Kan itu seperti kita zaman kita dulu. Ternyata di sini zaman anak sekarang itu adalah perkembangan zaman abad 21. Anak sudah mengenal dunia teknologi. Anak cenderung aktif. Maka dari itu zaman anak sekarang itu kita sebagai guru itu harus berhamba pada anak. Guru sebagai fasilitator. Anak yang lebih aktif, anak yang bermain. Kemudian apakah tidak boleh metode ceramah? Boleh Bapak Ibu. Metode ceramah boleh. Tapi kita kombinasikan dengan biasanya bermain peran di luar sekolah. Kemudian kita seperti kita menggunakan layar bisa di kelas. Kemudian ada video-video, teknologi itu juga penting. Nah di sini sebelahnya ada, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Padi yang ditanam itu adalah anak. Tidak mungkin kita menciptakan sebuah padi, bidang padi itu bisa tumbuh. Jadi kita itu bekerja seperti petani Bapak Ibu. Di sini kita sebagai petani, kita hanya memberi pupuk, kemudian menjaga, merawat. Kalau ada hama yang tumbuh, rumput-rumput yang berkeliaran, kita beri sebuah siraman obat agar terhindar dari penyakit. Maka dari itu tumbuhlah sebuah tanaman yang bermanfaat untuk manusia. Seperti padi kita bisa makan beras, makan nasi dari hasil beras. Masakan di sini berarti kita tugasnya adalah sebagai petani. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang harus menuntun anak dengan rela. Jadi kalau kemarin itu saya ketika pertama kali mendengar ini, kemudian saya disuruh membaca ini, yang memang saya juga merasa aduh kok saya sangat kurang sekali sebagai pendidik. Saya sangat merasa sadar. Ternyata, nah dari sini akhirnya ada kalimat yang saya lontarkan pada tugas, yaitu menuntun yang bukan menuntut, seperti seorang ibu yang kasih sayangnya sepanjang masa. Jadi itu kalimat yang saya utarakan pada tugas pertama kali ketika saya membaca filosofi belajar dewasa. Nah itu tujuan pendidikan kita Bapak Ibu. Namun di sini kita yaitu akan membahas mengenai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Kita di sini akan membahas tentang budaya positif, di mana ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mengulas sebentar lagi secara rinci. Ini Bapak Ibu guru ya saya, biar sama-sama kita memahaminya. Nah di sini perubahan paradigma belajar. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, di sini ada refleksi diri. Coba kita membayangkan kita bermain, cobalah buka bahkan menggenggam tangan. Di situ coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di dalam genggaman tangan ini. Ibaratnya kita menyimpan sesuatu di dalam ini adalah sebuah harga diri kita penting sekali untuk hidup
tujuannya yaitu membujuk, merayu, menghardik, sampai bahkan menawari uang untuk membuka tangan ini. Mungkin kalau seandainya diberi 10 miliar mau gimana? Nah di sini yang namanya manusia. Di sini coba kita bayangkan, seandainya ada teman yang suruh membuka kepala tangan kita dan teman tersebut menawari kita, yang mau membuka tangan ini siapa? Apakah teman atau kita sendiri, Bapak Ibu? Kita sendiri. Nah dari sini adalah perubahan paradigma belajar yang mempunyai kendali kontrol kita itu adalah kita sendiri. Sama halnya seperti murid. Murid sekalipun kita beri aturan-aturan yang keras, yang mau merubah diri pasti murid itu sendiri. Tidak mungkin kita. Jadi kita ini tidak bisa merubah murid untuk menjadi baik kalau tidak murid itu sendiri yang mau merubah. Sama halnya dengan genggaman tangan. Kalau kita tidak ada niat membuka, tidak akan mungkin karena kita sendiri yang menguasai diri kita. Ini paradigma perubahan belajar. Nah di sini perubahan paradigma belajar itu ada kata kalimat dari Stephen R. Covey. Di situ adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita berpikir tentang manusia. Contohnya di sini stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol kita. Ternyata teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi di sini kita diajarkan perubahan paradigma belajar. Yang awalnya kita meyakini bahwa murid itu bisa kita rubah, ternyata salah. Yang bisa merubah itu adalah murid itu sendiri. Itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah di sini maka dari itu penting sekali ditanamkan sebuah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Di situ ada pernyataan dari Bapak kita lagi yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus yang ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka yang dimaksud tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cara membuat mereka sendiri. Maksud kalimat tersebut seperti kita anak, apalagi anak yang masih kecil, dia masih belum mempunyai pengalaman yang banyak. Kita sebagai penguasa lain itu harus mendisiplinkan diri mereka dengan cara yang bagaimana? Dengan cara suasana yang merdeka. Merdeka yang dimaksud maka dari itu pemerintah sekarang kan mewajibkan kurikulum merdeka yang berfokus pada profil belajar Pancasila. Merdeka yang dimaksud anak itu tetap menjaga keimanan mereka bertakwa dan berpihak kepada Dia untuk mulia kepada Tuhan. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi merdeka di sini anak itu harus aktif, bukan kita yang aktif sebagai guru, tapi anak yang aktif di dalam belajar. Biar mereka merdeka, dia menggali keinginan kemauannya sendiri. Nah tugas kita yaitu yang tadi Bapak Ibu yaitu untuk memfasilitasi mereka dengan kreativitas kita. Itu adalah disiplin positif. Nah di sini disiplin positif akan ada sebuah wujud jika kita punya motivasi perilaku yang baik. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, mungkin diri kita sendiri. Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Mungkin kita yang bisa menjawab itu. Pernahkah Anda melakukan
tanggung jawab tentang mendapat uang. Nah di situ pasti kebanyakan mungkin orang akan mendapatkan itu. Namun ternyata motivasi itu salah. Di sini ada dia Wilson dalam bukunya Restorative School Discipline, bahasa Inggrisnya kurang lancar ini, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bersifat motivasi eksternal, hanya luar saja. Kalau seandainya anak misalnya, anak diberi hukuman, tidak mencela PR besok kamu akan biar uang ini. Nah itu anak akan takut. Namun kalau tidak ada teguran hukuman dari saya, pasti dia akan beda lagi juga. Jadi eksternal itu hanya luarnya, hatinya tapi dia tidak ada keinginan untuk berubah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga masih bersifat eksternal. Di sini yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah adalah bersifat internal. Ini yang diinginkan oleh budaya positif, yaitu tujuan disiplin positif tersebut untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah itu adalah tujuan dari pendidikan kita. Nah di sini mungkin kita sama-sama menjawab Bapak Ibu. Ini ada sebuah pertanyaan dan kita jawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah dari sini mencatat sekali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia dalam kelas sekolah. Itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Dari situ mencatat 100 kali hukuman. Oke, hukuman yang benar hukuman. Kenapa sih kok bisa hukuman? Karena anak dipaksa menulis, itu sebuah hukuman. Benar hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Hukuman juga tuh. Yang benar adalah hukuman, karena itu sebuah anak itu disuruh berlari. Jadi fisik, jadi hukuman itu identik ke fisik yang diaparkan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Coba pikir. Ya, hukuman benar Bapak. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Nah di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, jadi tanpa alas kaki karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah sebuah hukuman. Nah yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TCUK. Itu adalah konsekuensi. Kenapa kok tidak hukuman? Karena posisinya anak sedang belajar TCUK. Anak menggunakan kaos olahraga, wajar kalau disuruh lari karena itu memang untuk mengeluarkan keringat mereka. Karena itu fisik pembelajaran TCUK. Nah itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah di sini hukuman itu ada terbagi. Hukuman itu ternyata identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena itu termasuk anak menjadi korban. Kemudian sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Apakah itu tidak boleh dilakukan? Boleh. Itu kan sesuai kehendak kita Bapak Ibu. Kemudian di sini identitas sukses itu disiplin konsekuensi. Yang bawah sendiri bisa kita lihat Bapak Ibu. Itu adalah ternyata konsekuensi itu netral. Tidak salah, tidak benar, sedang-sedang saja. Namun itu tidak akan memberi sebuah daya ingat ke anak, tidak akan menjadikan anak untuk berubah, karena anak di situ cenderung tidak nyaman karena konsekuensi. Nah, yang dilakukan pada budaya positif ini yaitu adalah restitusi. Kita mungkin mengenal kata baru gitu, di situ restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Anak itu diberi sebuah pertanyaan refleksi, kemudian
anak itu berpikir seperti di situ, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu ditanya, dia itu akan merubah diri sendiri. Itu maksud dari restitusi. Mungkin kita bisa akan menggali lebih jelas mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak tidak akan merasa takut, bahkan anak tidak merasa tertekan. Dia itu ketika sudah kita restitusi, anak itu akan kembali dengan karakter yang kuat tanpa ada sebuah paksaan apapun. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak itu dituntut untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri dan sadar sendiri. Jadi dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai kepada anak itu akan merasa merubah dirinya karena ada sebuah ingatan dari kita, pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, itu adalah restitusi. Ini adalah keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras kok tidak peraturan keras saja? Nah, di sini di guru pembela itu kita dikenalkan ternyata peraturan keras itu lebih baik dibanding dengan keyakinan keras atau keyakinan. Kenapa kok keyakinan? Keyakinan itu kan identik, sudah mengenal kepada hati. Kalimatnya itu singkat tapi dipahami oleh siswa. Contoh kita menjawab Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Nah, kita kan dituntut untuk memakai helm. Kenapa? Nah, di situ pasti Bapak Ibu akan menjawab karena keselamatan, agar tidak kecelakaan atau agar apa. Nah, itu kan sebuah, jadi keselamatan dimaksud itu adalah sebuah keyakinannya. Peraturannya apa? Dilarang bersepeda tanpa pakai helm. Itu adalah peraturan. Namun lebih simpel lagi, keyakinan kelas itu keselamatan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah sebuah peraturan. Mungkin di sini kenapa? Nah, jawabannya mungkin di dalam hati Bapak Ibu sekalian pasti menjawab ya untuk kesehatan, untuk keselamatan. Kalau kita pakai masker, apalagi seperti COVID kemarin, ya pasti kita akan terkena COVID. Nah, itu di situ tujuan keyakinan pasti memakai masker untuk kesehatan. Nah, ternyata keyakinan keras, kenapa kok keyakinan keras? Karena keyakinan keras itu memberikan nilai-nilai kebajikan yang universal, jadi disepakati secara tersirat, tersurat, dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kan kadang seperti kita Pancasila, dasar kita, dasar Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan tidak mengenal agama apa, Tuhanan. Berarti kan kita itu tidak menunjukkan Islam saja. Jadi lebih ke universal. Semua hukum masuk ke Tuhan. Nah, di sini nilai kebijakan itu keyakinan seseorang kalau dimotivasi di dalam diri, motivasi intrinsik yang kita kenal itu anak dengan keyakinan tersebut itu akan merasa oh ya terbuka hatinya. Nah, itu tujuan keyakinan kelas yang diterapkan di dalam pendidikan yang guru penggerak. Nah, selanjutnya yaitu pembentukannya. Ini pembentukan keyakinan kelas itu karena bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh kita sendiri. Kalau keyakinan ini itu adalah bentuknya positif, mudah diingat semua warga, dan pembuatannya itu lewat kegiatan curah pendapat. Anak diajak ngobrol, ayo kita buat keyakinan kelas kita, coba mana bisa ditulis siapa menulis ibu. Jadi itu sebagai perwujudan kita melakukan musyawarah, anak itu diajak. Nah, ini contohnya keyakinan kelas yang dibuat. Mungkin kalau kelas 1 karena kelas rendah, kalau kelas 5 sudah kelas tinggi, contohnya kalimatnya berbeda. Memang berbeda sesuai dengan pemikiran kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pamong di dalam kelas. Contoh keyakinan kelas di situ. Kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas. Nah, itu adalah contoh dari keyakinan.
Jadi dibuat oleh kita beserta anak-anak, curah pendapat kita. Nanti anak akan makna, oh ini kan kalimat saya yang kemarin. Jadi anak itu akan makna kalimat itu untuk kita sendiri. Contoh yang di kelas 5 selalu bersifat positif. Ini bukan kelas 4 saya ini dapat dari materi. Kelas 5 yang dimaksud contohnya selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, dan lain-lain kalimat-kalimat yang simpel tapi mengena kepada anak dan dikenang. Oh kalimat ini ternyata bagus. Nah itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi dari sini kita, saya sendiri itu bisa membuat peraturan keyakinan yang kita lakukan. Keyakinan itu dengan kita musyawarah bersama anak-anak di dalam kelas. Nah di sini adalah beberapa kalimat peraturan keyakinan kelas itu ternyata memiliki nilai kebajikan dan nilai-nilai yang positif yang baik yang dituju. Seperti di situ peraturan yang ditulis selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin itu awal kita membuat. Ternyata nanti kita rubah sebuah tanggung jawab. Itu salah satu contoh keyakinan kelas dari 5A. Beberapa walaupun hanya A tapi itu simpel tapi anak akan mudah. Apalagi disertai dengan gambar-gambar Bapak Ibu, karena anak-anak itu kalau suka ada gambar pasti dia termotivasi untuk membaca. Nah di situ komitmen sebelumnya anak-anak diajak musyawarah enaknya bagaimana. Jadi anak-anak itu bercurah pendapat, dia berpendapat apa. Di situ kalimatnya mungkin bisa dilihat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi simpel kalimatnya, berbeda dengan peraturan yang saya jelaskan. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang untuk menggali anak. Karena kita peraturan sekolah dan peraturan kelas pasti akan berbeda Bapak Ibu. Kita akan mempunyai peraturan sekolah juga ke kelas itu ada. Mungkin lebih bagus lagi atau lebih bijak untuk mencari memotivasi anak untuk tumbuh rasa motivasi intrinsik, maka kita layaknya lebih bagus lagi melakukan peraturan itu dengan kalimat keyakinan kelas. Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini, kalau keyakinan kelas sudah kita buat, kita beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Nah bisa kita lihat di layar kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita juga manusia yang harus belajar, selalu belajar. Di sini ternyata ada 5 kunci yang kita butuhkan. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah di situ seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk kita dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari nilai kebutuhan dasar yang ada di situ. Ketika seorang murid dia melakukan kesalahan, perbuatan yang bertentangan tentang nilai-nilai kebajikan yang kita buat keyakinan tadi, itu berarti anak itu sebetulnya mereka masih gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Siapa yang bertugas untuk kita Bapak Ibu di kelas untuk memenuhinya? Karena anak kita masih kecil dan kita sebagai penuntut tugasnya yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya di sini bertahan hidup. Bertahan hidup di sini itu adalah kebutuhan fisiologis fisik kita. Contohnya bertahan hidup kita butuh makan, kemudian kita butuh rumah, kelas yang layak, kita butuh kesehatan. Itu adalah contoh bertahan hidup. Jadi fisik kita yang harus kita penuhi. Kemudian di sini, jadi di sini bertahan hidup itu contohnya misalnya kita kan yang sudah menerapkan. Ketika waktu istirahat anak butuh makan, tidak mungkin anak tidak ada istirahat belajar terus. Maka dari itu pasti anak akan kelelahan. Maka kebutuhan dasar bertahan hidup itu harus didapatkan. Nah selanjutnya di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis untuk diterima. Nah di sini mungkin sepertinya contoh di dalam kelas yaitu kebutuhan kasih sayang. Anak cenderung kadang dia lebih caper daripada dia dulu. Kadang tiba-tiba mencubit anak, oh ternyata dia ingin maju. Kemudian dia ingin sebetulnya dia itu kurang kebutuhan dasar kasih sayang. Dia ingin melakukan masalah kemudian dipanggil dia dengan senyumnya berdiri sambil senyum-senyum menaik. Ternyata anak itu
bagaimana kita berperilaku. Itu adalah salah satu dari kasih sayang dan rasa menerima. Selanjutnya, kebutuhan pengarahan atas kemampuan, penguasaan pada anak yang biasanya ini cenderung yang pintar ini. Itu ada anak mentang-mentang pintar karena dia suka berkuasa, kemudian sombong. Nah itu, kalau dia terlalu sombong, tugas kita kan memang mengarahkan. Nah dari situlah anak berarti kurang penguasaan diri. Jadi itu contoh dari penguasaan perilaku-perilaku yang di dalam kelas. Nah selanjutnya di sini adalah kebebasan. Atau di sini kebutuhan akan pilihan kebebasan. Seperti contohnya anak di dalam kelas, anak disuruh memperhatikan guru, kemudian mengerjakan. Nah kadang anak mengantuk, menguap itu adalah sebuah wujud kita harus memenuhi kebutuhan dengan bagaimana mengkondisikan suasana kelas agar anak itu nyaman di dalam kelas. Itu jadi kita harus melihat dari situ kebebasan. Di sini adalah kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Anak di dalam kelas ada disuruh bernyanyi, diajak bernyanyi. Nah kalau anak bosan di kelas itu berarti kita butuh untuk memberi sebuah kesenangan kepada mereka. Bernyanyi, nah itu kan sebuah kebutuhan. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kalau seandainya ada anak yang melanggar peraturan, berarti kita harus mengamati dia itu butuh apa. Maka dari itu kita harus memberi sebuah motivasi agar terwujudlah 5 motivasi dasar manusia tersebut. Mungkin sambil minum-minum nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan terlalu semangat. Monggo. Seperti tadi kebutuhan bertahan hidup kita jangan batas minum. Nah di sini selanjutnya di sini yaitu posisi kontrol restitusi. Kita mengenal diri, mengenal baru lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Apa sih itu? Di situ adalah program disiplin positif yang berpesan pada murid. Posisi kita Bapak Ibu selama ini, kita ini berada di posisi mana sih di antara 5 ini? Posisi kita. Posisi 5 posisi kontrol ini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kita Bapak Ibu di sini mungkin kalau saya cenderung ke pembuat rasa bersalah saya, karena saya kadang butuh kasihan anak biar dia berubah. Nah itu adalah posisi saya mungkin. Jadi ternyata itu salah Bapak Ibu. Di sini penghukum itu identik dia menggunakan kata-kata yang tegas. Contohnya, kamu yang kurang saya, atau awas, atau bisa saja kamu selalu saja salah. Gimana kamu ini? Nah itu adalah sebuah kalimat-kalimat penghukum. Biasanya katanya identik tegas. Dia, nah murid itu malah akan cenderung takut. Jadi tidak ada motivasi intrinsik di dalam diri. Itu adalah penghukum. Apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu, semua itu benar. Semua posisi kita ini ternyata yang memang benar. Cuman, nah di sini kita belajar bagaimana sih yang benar. Nah di sini membuat rasa bersalah. Ada di sini, ayo tidak kasihan kamu ini begini terus ya. Ayo belajar. Nah itu ternyata posisi saya itu sebagai posisi rasa membuat rasa bersalah. Itu juga termasuk tidak motivasi intrinsik, tapi masih ekstrinsik. Untuk motivkan hanya sebuah dorongan dari luar. Posisi teman ini identik guru biasanya dia lebih akrab, kemudian lebih banyak bercanda, bergurau. Itu ada segi positif negatifnya Bapak Ibu. Positifnya kan kita lebih akrab. Cuman sisi negatifnya anak itu malah akan tidak ada unsur untuk berubah karena dia sudah nyaman kepada guru tersebut. Nah di sini posisi pemantau itu biasanya Al-Quran. Awas ya, itu besok peraturannya kalau kamu tidak belajar akan hukuman, itu biasanya pemantau. Nah yang benar Bapak Ibu dari posisi ini, yang benar itu adalah posisi manajer. Manajer itu memberi sebuah motivasi ekstrinsik juga intrinsik. Jadi kita itu menggali keinginan anak untuk berubah. Contohnya apa di sini? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang menunjukkan tentang dirimu? Apa
memperbaiki hal itu adalah jadi kita ketika anak salah ternyata yang benar itu kita seharusnya. Jadi berarti saya tadi membuat rasa bersalah itu akan percuma dilakukan, bukan salah Bapak Ibu. Jadi akan percuma, akan sia-sia. Anak itu tidak akan berubah. Jadi tidak ada salah benar di sini Bapak Ibu. Kita itu ternyata yang benar itu kita harus di posisi manajer, tidak sebagai teman, tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita harus pada posisi yang paling tinggi, yaitu yang terakhir, itu memotivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, bagaimana sih cara kita praktikkan restitusi tadi? Itu yang benar adalah posisi manajer itu dengan menerapkan dengan sebuah segitiga restitusi. Dia dosen itu dalam bukunya, yaitu merancang sebuah tahapan yang mudah untuk Bapak Ibu guru bagaimana mengontrol anak yang kebutuhan dasarnya tadi kurang. Dia itu guru harus sebagai posisi manajer dengan menerapkan sebuah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Itu adalah tahapan yang tiga yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah segitiga restitusinya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya di situ kalimat-kalimatnya bisa dilihat di situ Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kan sebuah manusia kan tidak sempurna. Jadi itu sebuah menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini sebuah kalimat untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang setelah kita menstabilkan identitas, ada yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita melakukan, aku pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan yang kita tanyakan. Yang ketiga, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kamu akan menjadi seperti apa jika melakukan seperti ini? Nah, itu adalah sebuah perjalanan segitiga restitusi untuk kita menangani masalah yang diperbuat oleh siswa. Nah, di sini selanjutnya ini adalah contoh pelaksanaan segitiga yang saya terapkan Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat ya saat menetapkan di website. Saya juga proses belajar Bapak Ibu. Ini PR-nya dia kembalikan nada. Video. Wah. Dinda, apakah Dinda tahu kenapa kita bisa bersama-sama berdua ngobrol di sini? Kalau tahu, kenapa? Nah, kalau begitu pasti Dinda tidak mengerjakan PR-nya sempurna. Apa alasannya Dinda tidak mengerjakan PR? Nah, kalau
siap tanggung jawab. Yakin bisa semangat belajar? Apakah akan selalu berusaha semangat mengerjakan tugas? Kalau semangat, berarti mulai besok harus selalu rajin. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu cuplikan, salah satu contoh dari gimana sih segitiga restitusi tadi kita terapkan untuk menggali anak. Kalau anak satu kali, dua kali salah ya wajar, namanya juga manusia. Tapi kita sebagai murid yang seperti tadi filosofi belajar dewasa, kita menuntut anak punya strategi yang bagaimana. Itu adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini adalah mungkin paparan saya bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya menyenangkan kepada anak. Bisa di situ ada buat apa di sini, yaitu menerapkan mungkin PPACK mengenai teknologi, kemudian pendidikan karakternya anak untuk aktif. Nah, ini kita sama-sama lihat Bapak Ibu, hanya seberapa menit cuplikannya. Ini PR-nya dia kembalikannya enggak? Kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis proses pembelajaran diselingi dengan sebuah kegiatan kuis untuk membangkitkan semangat dan berani pada murid. Kegiatan yang menghasilkan produk untuk memotivasi berpikir kritis dan berani pada murid. Kegiatan berkolaborasi kelompok untuk membangkitkan rasa percaya diri dalam belajar.
Nah itu Bapak Ibu sedikit cuplikan dari pembelajaran yang mungkin yang berguna kepada anak, di mana ya ada metode ceramah, kemudian metode anak aktif berguna kepada anak, itu mungkin salah satu cuplikan. Tapi Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang hebat, guru yang pasti akan mempunyai sebuah strategi yang bagus untuk kedepannya. Itu adalah sedikit cuplikan dari saya Bapak Ibu. Kegiatan Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya jika apa-apa tadi kurang banyak atau kurang panjang, saya mohon maaf. Walaupun sedikit, semoga berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Ibu Bapak Guru hebat Indonesia maju lebih kuat. Saya berikan lagi kepada pemandu acara. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita pada sesi tanya jawab, saya yakin dan percaya kita semuanya ini ada yang perlu ditanyakan. Semampan beliaunya masih ada selaku pengemban yang nyampe kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan penerapan budaya bersih yang akan dihadirkan di tengah-tengah keluarga besar SD di Petunjuk. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin boleh memberi sebuah pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Pak, biar masuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mohon maaf, ini bukan untuk menjatuhkan kita, ini untuk pengembangan kita juga. Yang pertama, apakah di pembelajaran itu sudah berhasil atau tidak? Artinya, apakah sebelum dipresentasikan ini Ibu sudah betul-betul menilai dari pembelajaran metode ini dengan metode sekarang ini? Misalnya ya, kan ada ulangan itu nanti. Iya, benar. Bagaimana? Ada peningkatan atau tidak yang pertama? Terima kasih Pak Henry atas pertanyaan yang dilimpahkan. Itu pertanyaan yang bagus Bapak Ibu Guru. Kita sebagai Bapak Ibu Guru itu harus membuat sebuah penelitian tindakan kelas. Saya sebelum mau menerapkan itu, saya sudah membuat yang awalnya metode ceramah menggunakan metode project based learning. Itu saya membuat PPK. Dari situlah saya melihat ternyata ada sebuah peningkatan. Kita menilai tidak hanya sebuah ulangan saja yang dinilai. Kita tidak menilai proses. Di sini, apalagi di kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Bapak Ibu, itu kan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterampilan di sini itu ternyata anak itu cenderung lebih aktif. Nah, dari situ kan kita bisa menilai sikap anak. Nah, dari situ saya ada perubahannya bahwa nah di sini dari proses analisisnya, dari pembuatan penelitian tindakan kelas. Maka memang sejatinya guru kita mempunyai strategi yang bagus kita itu tidak hanya bertugas ya seperti ceramah atau mana. Nah ini memang kita dituntut untuk membuat sebuah metode pembelajaran yang mengaktifkan seperti KHD tadi. Mungkin Pak Edi tadi belum ada. Nah KHD itu tugasnya yaitu kita harus menuntut berhamba kepada anak. Di sini yang diartikan di video ini adalah kita harus cenderung berhamba kepada anak. Perkara nilai dan tidaknya itu yang jelas. Walaupun ada perbandingan kita yang awalnya saya metode ceramah, namun saya kombinasikan dengan adanya metode ceramah, kemudian bermain peran, berdiskusi. Nah disitulah ada sebuah penambahan nilai. Walaupun hanya berapa persen, tapi itu akan tambah kalau kita terapkan. Insya Allah anak itu sekali kenyaman, anak merasa senang aktif.
Seperti tadi kita memotivasi intrinsik anak untuk berani berkolaborasi mandiri sehingga dia berpikir kreatif. Kalau masalah nilai, insya Allah anak itu jangan yang di penggerak ini Bapak Ibu tidak menuntut untuk anak menjadi prestasi, namun diajarkan kita harus berharap kepada anak untuk menuntut mereka agar lebih cenderung aktif seperti pada zaman sekarang itu perkembangan abad 21. Nah maka di situ video tadi kok banyak anak aktif. Nah itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah itu Bapak, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambah dari pengalaman guru itu. Dari pengalaman saya membuat PTK terlebih dahulu untuk laporannya. Jadi untuk perbandingan yang awalnya bekerja sama dengan metode project based learning, bagaimana peningkatan anak itu ada dari keaktifan anak berpikir kritis, dia lebih berkolaborasi. Dinilai dari situnya ada sebuah peningkatan. Terhadap anak yang awalnya dapat nilai 20 tiba-tiba 100 tidak ada di bawah. Saya di sini hanya menerapkan keaktifan anak dilihat secara nilainya anak berpikir kritisnya dari mana. Itu peningkatan yang saya lakukan Bapak. Jadi dari situ. Yang kedua Bu, Monggo. berkaitan dengan K13, saya sampai akan sama-sama tahu Oke. begitu padatnya materi. Oke. Kalau saya prediksi, kalau kita memakai itu tidak nututi, pasti tidak nututi. Bagaimana cara ibu itu memecahkan masalah itu? Sedangkan kadeknya itu sampai sudah tahu banyak. Kalau kita tidak nututi, gimana? Kita dituntut rapor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Itu juga sebuah pertanyaan yang mungkin tidak hanya Pak Edi saja yang mempunyai sebuah undang-undang. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga punya undang-undang kepada kementerian. Di sini tadi ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman. Alam, budaya kota dengan budaya desa berbeda. Maka dari itu kenapa pemerintah kok menerapkan kurikulum merdeka? Nah dari sini sekolah itu diajarkan untuk merdeka, tidak menuntut anak untuk adik. Seperti kita membuat soal, apakah soal hoax itu akan sama sekolah di kota dengan di desa? Nah itu harus berbeda. Maka dari itu kenapa kok Bapak Ibu guru itu harus sebelum belajar, setelah anak-anak pulang kita merefleksikan diri. Kalau seandainya soal itu terlalu sulit, ternyata kita harus menurunkan lagi grade kita. Soal-soal hoax itu harus dirubah. Yang awalnya kita kopas ya, tapi pasti dari Google. Kita ternyata harus membuat soal yang lebih mudah untuk diamati. Karena tidak mungkin, apalagi kita di warga sampah mungkin berbeda. Pendidikan anak yang di Jakarta sana itu berbeda dengan tujuan kita. Kalau seandainya kurikulum kita yang harus belajar mungkin kita tidak harus menyalahkan anak. Anak itu seperti tadi, kita hanya sebagai seorang petani yang harus menyemai, yang harus memberi tuntunan, mengobati kalau ada hal-hal. Nah kalau seandainya anak tidak berhasil, ya berarti kita harus menurunkan kesulitan atau kan kita bisa mengenal hoax ya, soal-soal hoax itu kita harus turunkan dulu. Soal-soal yang sulit sekali kita turunkan agar lebih mudah. Jadi kita harus punya strategi. Maka dari itu kenapa kita harus belajar ya, tujuannya mungkin apalagi mungkin Bapak Ibu yang aktif yang usianya masih 50 ke bawah ini memang wajib untuk belajar agar kita tahu ternyata kita harus refleksi diri. Mungkin ya benar, bukan hanya Pak Edi saja kok. Saya itu juga kesulitan untuk membuat anak itu ternyata nilainya harus besar sama. Saya sangat sulit. Namun ternyata di sini saya itu dari belajar ini ternyata saya itu harus punya strategi yang bagus. Kalau saya punya soal itu terlalu sulit, kita turunkan. Mungkin dipermudah, bukan memberi sebuah kesempatan, cuman kita mempermudah untuk memberi anak apa yang harus diselesaikan dalam soal itu. Mungkin dari pemikiran saya Pak dari situ. Mungkin dari Bapak Guru lain boleh. Kalau itu memang mungkin sebuah masalah besar. Mungkin boleh memberi sebuah masukan atau pengalaman pribadi, boleh Bapak Ibu monggo bisa silakan bebas. Oke, monggo Pak. Berdiri Pak. Terima kasih.
kasih sebelumnya. Berlipat kena kutipak. Saya tadi memantau dari awal sampai akhir berkaitan dengan proses pembelajarannya dengan mengacu penerapan budaya positif yang dilakukan oleh guru dalam penyampaian materi. Yang menarik pada diri saya adalah pendapat yang orang tadi. Kita adalah penuntut. Saya membayangkan menuntut peristiwa seperti itu. Mungkin Bapak bisa agak berpesan. Yang ada dalam komitmen saya adalah ini adalah proses. Langsung beliau. Dan saya salut bahwa Ibu Yana dengan tampilan ceria sudah ibaratnya menang separuh dengan video. Nah, sekarang pada diri kami keluarga besar di kami di sini pada kita anak-anak dari situasi karakter atau pendidikan informal yang berbeda. Sekali lagi itu yang menjadi acuan kami, bahwasanya anak-anak yang mempunyai informal berbeda dengan apa yang disampaikan tadi, dengan cara-cara keyakinan dan lain sebagainya. Sekarang singkatnya saja, kami menggunakan skala 1 tahun. Jadi satu sudah kedua kami evaluasi anak kami dapat apa budaya. Kira-kira strategi yang tepat sesuai dengan budaya positif, tidak mendukung, tetapi dengan menggunakan konsekuensi tadi dengan bahasa anak sehingga kita berbeda. Apakah dalam 1 tahun itu kira-kira mari kita bersama-sama di lapangan ini menerapkan itu. Menerapkan itu sehingga anak kami berangkat ceria, pulang ceria dengan ilmu yang bermanfaat pada dirinya sendiri. Yakin bahwasannya kita bisa mandiri dari diri bukan dari orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukan dari Pak Anto. Mungkin yang memang benar kita itu harus menciptakan budaya positif. Tidak mungkin kita seperti hanya kita mencapai sebuah kesuksesan tidak akan singkat Bapak Ibu, tidak akan semudah kembali ke lapangan. Kita harus berproses sama saja dengan siswa murid kita tercinta. Pasti anak selama 6 tahun walaupun tingkatan prosesnya berubahnya sedikit, tapi walaupun ada perubahan motivasi intrinsik dalam diri, maka akan menumbuhkan kebajikan yang baik untuk mereka. Jadi kita ini tidak bisa mencetak anak menjadi seorang presiden. Kita hanya menuntut mereka agar bermanfaat kelak ketika dia sudah berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya berikan ke pemandu bicara. Katanya doang. Oh masih ada lagi. Monggo. Masih banyak yang mau tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ini saya bertanya terkait dengan guru pembelajaran saudara. Yang saya tanyakan di sini, apa suka dan duka dari Ibu Yana selama dari awal sampai sekarang ini menerapkan pemaparan diseminasi beberapa budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Itu mungkin saya berbagi di Bapak Ibu. Guru penggerak ini saya ini atas sebuah keinginan seorang pemimpin kita, namun itu sebuah hal positif ternyata. Di sini saya yang belajar tidak bisa menjadi bisa.
Di situ keluh kesahnya apa? Memang kalau guru penggerak ini setiap hari ada sebuah tugas. Namun ternyata kita kalau ingin berubah itu ternyata memang harus dipaksa Bapak Ibu. Saya mengerjakan tugas sampai jam berapa. Namun kalau kita menganggap santai, ternyata ada ilmu walaupun sedikit yang diterapkan. Apalagi identik ke laptop gitu, yang awalnya tidak bisa. Saya itu terpaksa. Saya kan cenderung orangnya terlalu kurang pergaulan gitu. Saya tidak berani bertanya, namun bertanya kepada Google atau YouTube. Saya akhirnya dengan begitu suka saya, ternyata saya ini lebih punya tambahan-tambahan yang awalnya PowerPoint tidak bisa. Saya bisa membuat video melalui PowerPoint. Kemudian penambahan mengenai pendidikan tujuan ternyata kita sebagai perannya apa di dalam ini pemimpin pembelajaran ternyata saya tahu. Memang kalau dukanya yaitu Bapak Ibu kita akan menguras sedikit banyak waktu, tapi ini ternyata sebuah manfaat untuk kita, manfaat untuk saya orang banyak. Ternyata ya saya harus rajin belajar karena kita walaupun saya hanya sebagai pegawai negeri yang baru, ternyata saya ini punya sebuah banyak sekali tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada. Mungkin intinya saya ini suka saya ternyata walaupun banyak waktu-waktu sampai kalah saya mengerjakan tugas, ternyata dengan seperti itu saya bisa tahu saya mungkin lebih belajar bertanggung jawab. Mungkin kalau ya wajar deh, suka duka itu ada, tapi insya Allah semoga kedepannya lebih banyak sukanya. Bapak Ibu, apalagi yang di bawah 50 itu wajib sebenarnya ini penggerak. Kenapa? Ternyata banyak ilmu yang diterapkan. Kita itu yang awalnya nyaman, duduk manis, ternyata kita dengan belajar mandiri kita lebih berubah. Monggo, silakan diikuti. Itu penggerak ini adalah sebuah program positif untuk kita Bapak Ibu. Kita tidak mungkin kita belajar di luar karena penggerak ini kita gratis, kita tidak dituntut biaya, kita belajar difasilitator oleh orang-orang yang hebat. Kita mengenal yang awalnya saya tidak punya teman di guru penggerak, saya mengenal warga-warga di seluruh Sampang ini, baik dari SMP, SMA, mengenal walaupun sedikit ilmu tambahan, tapi insya Allah sebuah berkah untuk saya. Itu dari Pak Yang monggo diikuti, insya Allah positif Bapak Ibu. Sangat bagus program ini untuk kita, karena kita tidak perlu biaya. Kita kalau S2 kan kita biaya harus membayar, kalau pendidikan ini ternyata gratis untuk kita. Gratis. Ya, Terima kasih. ya sama-sama Bapak. Itu ada sekitar 5 4 Iya, Pak. untuk sesi. Yang terakhir itu kan Manajer posisi kontrol. sebagai apa itu yang untuk yang paling utama dalam untuk politik sebagai manajer gitu soal. Kalau semuanya kita melakukan dari kesemuanya itu apakah bisa kita terapkan? Kadang-kadang kondisi anak-anak kadang-kadang perubahan itu dengan sistem umpamanya dalam hukuman dia bisa berubah, tapi di lain waktu itu kadang-kadang berbeda dengan mungkin menerapkan perkembangan atau perkawanan seperti itu. Apakah hal itu bisa kita laksanakan tidak hanya dalam manajer saja? Oke, terima kasih Pak Salih. Seperti yang saya ulas tadi, 5 posisi kontrol itu baik Bapak Ibu. Kita terapkan semua boleh, tidak ada yang tidak boleh. Karena yang mulai dari yang tadi pemburu, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu ada motivasi. Kita anak diberi motivasi ekstrinsik. Anak itu diingatkan dari luar. Namun manajer tadi itu membuka hatinya anak. Jadi dari sini boleh semua diterapkan, boleh sesuai dengan keadaan. Namun di sini lebih kita terapkan yang lebih banyak ke manajernya, karena selain ekstrinsik yang kita ingatkan kepada anak, tapi hatinya sebagai pembuka agar dia sadar bahwa ini boleh diterapkan sama. Jadi sesuai dengan keadaan yang ada. Tapi sesekali lebih banyak ke manajer karena itu
sebagai pengingat anak, walaupun hanya beberapa menit, tapi sebagai pengingat untuk hatinya tergerak. Itu, Bapak. Gen monggo. Sampai sana. Gen monggo. Jadi kalau seumpamanya tadi diibaratkan guru itu sebagai petani, berarti kan kepengurusan kita itu kan 24 jam dalam pendidikan anak. Jadi nantinya setiap start masuk kita, anak sudah masuk ke dalam kelas sampai dia pulang itu dalam pantauan kita, bukan hanya di dalam kelas, kan begitu. Seharusnya kan begitu kalau petani. Iya. Yaitu apakah harus seperti itu? Mungkin kalau masalah kita sebagai petani yang kita diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu, maka kita itu memang layak dikatakan guru tanpa tanda jasa. Namun di sini mungkin sulit ya, maka dari itu mungkin kita terapkan sedikit-sedikit di hari ini. Memang kita tidak bisa memantau anak 24 jam. Namun dengan kita memberi sebuah misalnya di pembelajaran, kita memberi keadaan yang menyenangkan, menyentuh anak, itu akan dibawa pada hatinya pengalaman itu. Oh, tadi saya diajari Bapak guru ini, saya harus menerapkan di rumah. Nah, itu kita tidak perlu memantau, anak itu akan berubah sendiri. Seperti tadi motivasinya anak, kita berhamba kepada anak itu diberi sebuah arahan. Memang petani, seperti halnya kita seorang petani, apakah petani 24 jam ada di sawah? Pasti tidak mungkin. Maka dari itu mungkin kuncinya ternyata kalau menurut saya Bapak Ibu, kita itu harus punya strategi dalam belajar, dalam mengajar. Memang kita bukan pemimpin sekolah, tapi kita itu pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas kita sebagai pemimpin mengarahkan. Nah dari itu makanya kenapa di budaya positif ini kita disuruh seperti kepala tangan, tanpa kita suruh anak-anak membuka mulut diberi motivasi intrinsik. Itu tidak perlu diingatkan, kita akan melihat sendiri. Oh Bapak guru tadi mengingatkan saya ini, oh bagus untuk saya, itu akan dikenal. Nah kalimat itulah mungkin di posisi yang bagus-bagus untuk kita. Itu menurut pengalaman pendapat saya di Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain memberi cerita, oh ternyata saya salah, boleh ya waktu itu. Mungkin menurut saya Bapak Ibu, saya ini kan hanya seorang pemulai belajar gitu Bapak. Monggo mungkin ada yang beri masukan mungkin Bapak Ibu. Bu, tanya Bu. Oke Bapak, monggo. Macam mungkin tidak apa-apa Pak. Nah, mungkin Ibu ini sudah dapat ilmu istilahnya ya Bu. Modul 1 sampai berapa Bu? Modul 1 saja Pak, termasuk temanya ada Pak. Ini yang masalah keyakinan. Jadi mungkin bisa dibuka lagi Bu ke depan yang keyakinan. Dan memang tidak tahu saya tanya ini. Bukan kita senjata. Monggo Bapak mau tanya apa? Sebelumnya ini. Iya, yang kelas. Selanjutnya dulu. Oh, selanjutnya. Mengenai ini pembentukannya. Pengen mungkin salah satu. Itu kan ada contoh keyakinan kelas, misalnya kelas 5. Yang pertama selalu bersikap positif. Ini mungkin kalau untuk di kelas tinggi itu mungkin siswa bisa. Yang saya tanyakan itu kalau untuk yang kelas rendah misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu apakah bisa diterapkan seperti itu? Soalnya kayaknya kalimatnya itu masih ngambang, istilahnya ada tegas, misalnya jam 7 menyapu kelas, pikir misalnya seperti itu. Kalau mau sampah gitu pas sampah, itu kayaknya kalimatnya itu kalau untuk kelas rendah itu mungkin tidak. Iya, itu bagaimana Bu? Kalau untuk kelas rendah apakah bisa dilaksanakan? Di sini sesuai kita baik-baik Bapak, terima kasih pertanyaannya, saya tanya dulu. Pembentukan keyakinan kelas yang atas bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah sekedar contoh Bapak Ibu. Ini juga bukan dari kelas saya. Ini saya melihat dari waktu kuliah saya di sini.
contoh seperti yang kita lihat di situ, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin dari sini selalu bersikap positif, berarti guru yang ada di kelas 5 tersebut itu sudah bermusyawarah kepada anak itu tahu ternyata ini. Jadi sebelumnya keyakinan kelas ini kita itu bermusyawarah, berkolaborasi, curah pendapat anak ditanya apa, pengennya apa, ini bu, pengennya ini bu. Mungkin dari sini, kalau menurut saya dari kalimat ini, mungkin dari kelas 5 yang ini itu adalah guru dan anak sudah berkolaborasi. Ini tidak harus ini kok Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat sesuai kalimat yang disukai anak, boleh, ini adalah sebuah contoh. Pasti semua kelas 1 sampai kelas 6 berbeda. Itu tergantung kita dengan berkolaborasi dengan anak, apa kesepakatan yang dicapai. Kalau seandainya keyakinan kelas 3 diberi tulisan saja di grup kesepakatan anak kelas 5 boleh, keyakinan kan sama saja kesepakatan. Mungkin dari situ Pak, kalau ini yang memang kalimatnya ini terlalu simpel untuk anak kelas 5. Mungkin ini adalah contoh yang sudah dipakai oleh orang tersebut di dalam kelas, pemimpin tersebut di dalam kelas dalam berjuang pendapat. Kalau seandainya biru boleh, seperti halnya saya yang tadi contohnya di sini, ini berbeda boleh. Boleh diambil yang simpel saja, tapi anak itu kita sudah sepakat, kita sudah janjian. Oh ini ya yang diterapkan ya, ini kalau ini boleh ini. Komitmen terhadap setiap tugas di sini disampaikan, bisa tugas apa. Jadi anak itu curah pendapat kalimat apa, nanti kita sebagai pemimpin mengatur kalimat mana yang simpel sehingga diambil oleh siswa. Itu mungkin dari saya Pak Prabowo. Itu sedikit apalagi nah ini Bu, untuk keyakinan kelas itu apakah perlu kita tuliskan kemudian ditempel di kelas? Soalnya mohon maaf, sebetulnya tanpa sengaja kemungkinan saya sudah menjalankan itu. Contohnya yang pertama, di kelas saya kasih pilihan untuk siswa. Kalau ingin kelasnya bersih, tolong jangan makan di dalam kelas meskipun itu istirahat. Nah itu apa dampaknya? Kadang-kadang kan anak-anak itu kan saya kasih pengertian, kadang-kadang kalau lagi asik ngomong, biasanya sampah itu dimasukkan ke dalam meja. Akhirnya siswa itu di kelas 6 itu sudah mempunyai kesepakatan itu tidak boleh makan di dalam kelas. Itu contohnya satu. Kemudian yang kedua, saya kasih pandangan. Kalau ingin kelasnya itu tidak cepat kotor, itu saya kasih pilihan. Itu adanya jadwal piket. Atau yang kedua, untuk melepas sepatu jika ke dalam kelas. Itu bukan saya yang ngasih yang istilahnya yang mendikte siswa, itu pilihan siswa. Jadi siswa-siswa itu milih untuk tidak pakai sepatu di dalam kelas. Itu apakah boleh Bu? Boleh Pak, sangat boleh sekali. Ini judul ini boleh dengan kesepakatan kelas boleh. Itu sesuai dengan kita enaknya mana. Yang jelas kenapa kok peraturan tidak ditulis. Mungkin peraturan itu lebih sistematis yang tidak bisa dirubah. Makanya kita bisa membuat keyakinan boleh kesepakatan, boleh apa? Boleh sebuah keputusan itu boleh. Keyakinan ini dirubah boleh. Nah di sini tak nampak kalimatnya, kalimat tersebut itu dari hasil pendapatan boleh sesuai selera kita Bapak Ibu. Jadi tidak harus seperti contoh ini. Saya keyakinan kelas dirubah kesepakatan boleh. Itu sesuai kita sebagai pemimpin pembelajaran dan pengarahan anak di mana itu terserah. Yang penting itu mau dapat menggali bajikan anak, motivasi prinsip itu sangat bagus sekali. Itu dari saya Pak Prabowo. Betul Bu. Nah ini yang tadi punya sampean yang mana kita itu supaya menghamba kepada siswa dan tanda kutip karena kita tetap hambanya, kita menghamba kepada Allah ya Bu. Kita menghamba kepada siswa. Ini ada studi kasus. Saya pernah melaksanakan. Misalnya besok itu materinya tentang magnet. Saya menugaskan siswa, anak-anak besok tolong siapkan bahan tentang magnet. Kemudian anak-anak itu mendiskusikan dan mempresentasikannya di dalam kelas. Itu apakah masuk pada yang seperti Ibu jelaskan tadi menghamba kepada siswa? Anak-anak itu yang penting intinya di sini Bapak Ibu berhamba kepada anak itu
bertanya. Misalnya kita ceramah gitu, metode ceramah kan pasti. Nah, Bu, metodenya belajar remedial. Jadi kita itu hanya menyimak. Jadi siswa itu yang menjelaskan kepada anak dibentuk kelompok. Kemudian siswa itu ada yang bertanya tadi yang dijelaskan kepada temannya. Ya. Nah, kita hanya jadi nanti kalau ada yang salah, oh ini yang salah, ini tepat. Nah itu apakah betul metode yang seperti Ibu jelaskan menghambat kepada siswa itu apakah betul seperti saya tanya itu? Oh iya memang. Nah di situ seperti halnya kita, itu Pak Pram itu sudah benar. Itu kenapa benar? Karena itu metode diskusi, bermain peran, anak bermain peran. Nah, yang penting intinya yang saya cermati dari kata penuntut, kita ini hanya sebagai fasilitator. Anak itu yang aktif bermain. Kalau seandainya anak diajak keluar bermain, nah walaupun itu sedikit yang diserap, tapi yang penting anak itu sudah aktif, itu sudah termasuk berhamba kepada anak. Berhamba pada anak itu mungkin kita seperti kita berhamba. Kalau berhamba itu kan kita terlaluan di kalimatnya. Itu kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau kita berpusat kepada murid itu juga bagus, itu lebih bagus. Kalau Pak tadi ya ini termasuk rukun kalau menurut saya berpihak-pihak kepada anak. Kenapa? Anak itu soalnya aktif. Misalnya kita ada ceramah ya Bapak Ibu, apa boleh? Tapi kalau seandainya kita sering bertanya, apa ini anak-anak itu juga termasuk berhamba pada anak. Yang penting anak aktif untuk ngomong, untuk berperan, untuk percaya diri. Anak-anak itu sudah berhamba pada anak. Yang penting anak itu jangan duduk diam, memperhatikan guru, sudah mengerjakan selesai pulang. Nah itu yang dimaksud tidak berhamba pada anak. Selama anak ikut aktif itu termasuk berhamba pada anak. Menurut saya itu Pak Pram. Mungkin Pak Pram ini kan sebenarnya senior ya, mohon. Nah gini Bu, sekarang itu tidak ada yang jawabannya lebih pandai, lebih mana yang duluan itu yang lebih tahu. Saya anggap Bu Yana itu lebih tahu, makanya saya tanya. Berarti selama ini yang saya lakukan tidak salah gitu maksudnya, bukan masalah pada Pak Pram ini memang saya percaya sudah di dalam pasti menggunakan TPA-CK ini sudah top sekali karena memang saya lihat Pak Pram memang kan sudah sangat ini Bu, ini saya tanya maksudnya ini di sini kita kan sharing istilahnya mana yang salah. Soalnya kan Ibu kan yang lebih tahu duluan, jadi saya tanya, oh yang saya lakukan ini betul apa salah? Ternyata sama Ibu ada jawaban betul, jadi saya puas gitu. Jadi makasih Bu. Terima kasih sama-sama Pak. Memang itu menurut saya benar Pak Pram, menurut saya. Mungkin yang lain atau mungkin di sini. Nah cukup. Oke. Monggo pemandu acara bisa ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu yang secara antusias mengikuti urutan hingga acara yang terakhir, yaitu koordinat atau pertemuan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan UID SD 21 yang berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Penutup. Kesan dan pesan. Terima kasih. Kalau bagi Pak Abis, teman-teman itu bagusnya. Terima kasih ya atas kesempatan ini. Langsung saja ada yang saya mengikuti rekan tadi. Kalau disimpulkan komentar saya dan melihat yang masuk ke kelas, melihat buku tema itu banyak materi di situ yang praktek, cuma kan dilewati dan praktek misalnya. Melihat ini karena K13 dan Merdeka ini tidak jauh berbeda. Jadi nafas rohnya yang K13 sebenarnya, cuman dimodif kan gitu. Tidak gitu. Kalau melihat tadi menyimak juga guru ini sebagai pendamping, sebagai penuntun, kemudian memfasilitasi, bukan pencipta anak kita, bukan pencipta, penuntun. Di
situ penjelasannya tadi. Artinya segala hal itu kita ya apa ya, munculnya dari anak. Cuma yang menggelitik kita. Kemudian materi yang dikritik kan sudah ada di materi kita. Oh, ini yang perlu dikritik, pancing anak itu maksudnya agar keluar. Itu artinya merdeka ini mengajar, berkolaborasi dengan siswa, menghambat hati, ikut andil siswa ini. Itu maksudnya aktif siswa itu mulai dulu, mulai JBSA, ya aktif siswa harus seperti itu. Kemudian merdeka ini tidak ya olah juga ke tidak verbal. Anak itu tidak cuma diwawancarai, tidak diceramahi bahwa ulang itu bertelur misalnya. Kadang itu harus ada pembuktian, itu maksudnya. Praktek, itu praktek. Jadi mengajar itu bagusnya itu. Kemudian yang keyakinan itu kan pengeluaran dari peraturan itu dibuat tadi kan pemikiran tadi dibuat atas dasar musyawarah mufakat di kelas itu menghamba anak. Jadi ke anak bagaimana anaknya supaya kelas ini tidak kotor, itu pancing untuk mengeluarkan peraturan kan gitu. Yang dinamakan keyakinan. Yakin, anak itu yakin melibatkan. Oh, kalau gitu Bu, Pak, enak buat pikir dan seperti itu. Jadi muncul dari anak itu. Sepakat ya, kita buat pikir apa kita kata-katanya. Baik, setiap pagi kita harus menyapu misalnya. Jadi bentuk kalimatnya bagaimana? Ya terserah kelompok itu bisa saja apa saja, tidak terpaku kata tadi bahasa tadi pertanyaan itu enggak, ini bisa dipakai di kelas. Ya bisa, di kelas manapun bisa. Asalkan itu keluar dari anak kita. Gitu. Kalau bahasanya kan aturan. Intinya ini aturan. Yang bahasa keyakinan bisa apa tadi lagi? Goyangan kesepakatan gitu. Itu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan. Dipampang beberapa keyakinan di kelas itu supaya anak itu bisa berhasil di pembelajaran, berhasil di kebersihan, berhasil di pembelajaran itu kayaknya itu apa ya yang keyakinan tentang bahasanya dengan kata-katanya itu bisa saja sepenting hasil yang musyawarah mufakat di kelas itu. Jadi menghamba ini hamba Allah kan dia menghamba. Ia melayani sepenuhnya ke siswa. Itu kita pelayan. Iya fasilitas itu semua. Kemudian apalagi tadi. Kemudian di kelas itu terlalu tinggi makanya KKN sekarang mereka itu tidak ada. KKN itu KKN per individu. Kalau nggak berubah seperti itu ya. Kayak per individu maksudnya kita di awal pelajaran tahun baru pelajaran kita itu wali kelas mau ngetes satu persatu anakku ya masih global artinya ada kolomnya bisa jatuh ini ada Pak 5 yang dapat 5 berapa anak 10 ini kakaknya ini ada kakaknya sebenarnya artinya gimana memang prakteknya ya ribet dari itu pertanyaannya kan itu kakaknya beda nggak cuma beda beranak kan itu pertanyaannya enggak cuma
kalau menyimak tadi juga, ya pernah yang saya sampaikan dengan tai di kantor itu, pembelajaran sekarang, kalau pelajari ya 1 sampai 10 di kelas 1, yang terjangkau anak itu cuma 10 anak dari 30, yang 10 anaknya tak mampu sekolah, bisanya mentok makin kiri 8. Kemudian yang 10 lagi bisanya cuma 5. Oh. Jadi nilainya yang pol 5 itu ya 100, yang pol 8 itu 100. Kenapa sudah kemampuannya pol itu? Sekarang pertanyaannya kelas 1B lagi. Iya, bertanya. Lah tak bisa sekali. Iya, pertanyaan tak bisa sekali. Leope. Jalan keluarnya bagaimana? Nanti kami koordinasi dengan ini sudah pol. Memang bahasanya kan tidak ada anak tidak naik bahasanya kan gitu. Itu umumnya. Jadi tergantung kami juga pengelolaannya. Seperti kelas yang saya tangani kelas 4D dulu. Modal mau naik kan tak akan kapan itu lah tuanya nanti. Jadi ada kesalahan yang namanya afas yang harus ditambahkan. Yang lain sudah mulai. Itu. Kemudian yang tadi itu yang apa? Yang dimana itu apa namanya? Posisi kontrol itu. Kalau di anak-anak saya memang yang selalu saya buat di keluarga pun dan anak misalnya, memang itu yang saya pakai malah membuat merasa bersalah anak itu ya tujuannya apa? Dijelaskan memang. Lah ini kita boleh karena kamu tidak bisa membaca. Kan rugi kamu, ada surat yang sebenarnya kan gitu, sentuh ke sana hatinya, sehingga itu anak merasa salah mau tak bisa membaca, ya itu sentuh. Tujuannya, ya memang biar mau belajar, karena sudah merasa salah. Saya begitu, antara nilai cuma di urut kedua, kayaknya seperti itu, di urut kedua. Jadi memang tujuannya itu, kalau diisi hati anak itu. Kesalahan itu kesalahan aja membaca. Kalau kesalahan tidak aku, sehingga waktu luka, itu beda. Luka kesalahan tidak lakukan. Ya itu juga kami sentuh hatinya. Kalau itu saya memang anak kecil. Kalau tidak begitu bahaya, saya biarkan Pak. Menggeger apa yang nanti tak pecah, saya biarkan nanti sakit. Nah, kalau sudah sakit, kami tarik beri pengertian. Ini dulu. Kan salah, artinya salah, dia masa salah maksudnya memang itu tujuannya biar berubah, tujuannya itu yang biasa saya lakukan. Salah, cuma nilainya tidak nomor 2, diberikan nomor 2, ya. Siap berubah, kami sudah mengurangi hal itu memang sudah. Karena apa yang dipaparkan tadi itu berdasarkan penelitian, berdasarkan uji coba, kayaknya sudah paling baik, paling benar menurut itu. Jadi kami mengalah untuk mengurangi itu. Tapi tidak dilarang kan, cuma yang ngurangi lah, kan kita ngurangi. Jadi hukuman bukan begitu dilarang, cuma kurangi yang hukuman pakai gitu, kurangi aja. Itu pembelajaran yang dikasih tadi untuk mengajar siswa-siswi kita. Pembuatan dasar-dasar tadi, penghamba sudah, guru sudah. Kemudian bahasa baru katanya restitusi. Restitusi itu kan ya tadi kembali ke keyakinan itu. Restitusi itu pilihan.
kan gitu. Memilih yang enak, gitu maksudnya, yang enak. Hasil untuk itu tadi memilih. Jadi posisi kontrol restitusi kita bolak-balik karena jadi restitusi itu memilih, kembali ke keyakinan itu memilih, kesepakatan memilih anak apa, itu maksudnya. Hasil pilihan apa yang diaturkan di kelas itu hasil pilihan warga kelas. Itu kayaknya itu yang bisa saya paparkan, bisa saya oleh tadi, bahwa kita itu selalu jadi penuntun, pengarah ke anak untuk menjadi baik, karena belajar waktu materi upacara siapa yang pembinanya, saya juga belajar itu kan perubahan dari kurang baik menjadi baik. Siapa kita? Peran kita ini guru di depan juga kan itu tetap di depan. Ia bersama, ia di belakang kan gitu. Waktu di fasilitas ini, memfasilitasi itu di depan, di belakang ya seperti itu. Waktu minta ke Bapak pemilihan kita ya, ini sosok itu Bapak fasilitas guru itu ya sih fasilitas. Kemudian yang paling ingat melihat Pak Aswadi tadi pertanyaannya, bagaimana kita mengawasi anak di luar sekolah? Kalau orang gede kita mau itu paling tidak kita Pak tadi untuk mengetahui anak di rumah dan mengerti. Yang penting kita berbicara dengan anak di kelas paling tidak. Memberikan misalnya ke siapa yang itu sudah sedikit mengurek kan gitu. Oh sudah itu bentuk pengawasan kita. Untuk pengawasannya dia tanya aja kan gitu. Kita tanya. Dokter punya tanya penyakit dan gitu. Ya kita harus untuk mengetahui ada anak di luar sekolah. Kalau kita tetap cukup yang berada di sekolah ini, masa nah, untuk kontrolnya di luar sekolah tetap kita mencari informasi. Dan tiap hari kita absen, yang kayaknya ada apa, misalnya ada anak itu yang baru atau macam-macam setempat seperti itu yang dicurigai atau ada titik hal, itu tetap ditanya. Itu salah satu bentuk kontrol di luar. Dan mau kemana malam gitu, dari mana kemana, itu salah satu kontrolnya. Jadi tidak begitu. Kayak gitu, itulah guru memang wali itulah bukanlah menguasai akan oleh muridnya harus tahu. Jadi memang saya benar. Ini kemudian sekali lagi ya satu pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ya cenderung ke pelaksanaan langsung ya peran itu tadi ya memang untuk Pak Ibu pertanyaan tadi ya apakah ada hasil. Kalau melihat secara umum hasil beda. Kalau kita memberi materi langsung ceramah jadi memberi penjelasan dengan apa yang dijelaskan itu dipraktekkan. Waktu banyak oleh sepraktek karena anak itu langsung memang langsung. Ya materi apa saya tak tahu, banyak memang materi yang bisa langsung. Kalau di buku tema itu ada yang praktek itu langsung. Kalau langsung anak kan mengalami. Mulai dulu kita pahami belajar itu yang paling baik belajar dengan pengalaman. Kan sudah pokok itu sudah belajar dengan pengalaman. Kalau yang
K13 dan Merdeka ini kan memang harus dialami, ya kan, itu dialami kan. Kalau materinya di luar, bawa keluar kan, seperti itu. Hasilnya insya Allah lebih cekak yang dialami langsung, lebih cekak kan materinya. Kalau sudah mengalami praktek, mengalami langsung ya dipraktekkan itu kayak gitu. Untuk ini tanpa apa kurikulum Merdeka K13 sudah seperti itu. Tapi bukan kalau barang baru ini, bukan barang baru itu. Cuma sekarang ini sudah ya diarahkan ke sana lebih sederhana untuk keadaan itu. Pada dasarnya tetap pada 13 yang praktek itu Bapak Ibu. Kembali, kalau praktek itu butuh sesuatu, ya mulai dulu kita sudah bilang butuh sesuatu. Mari konsep butuh sesuatu harus beli kalau mau praktek ini harus ribet beli. Kalau betul pembelajaran. Kalau ke anak mungkin minta sumbangan ke anak misalnya, udah kita fasilitasi aja di sekolah biar terlaksana praktek itu. Terima kasih kepada Bu Yana ini yang sudah menyampaikan hasil pembelajarannya, pembelajaran dalam program guru penggerak ini. Sudah kita merefresh. Ini kan merefresh kita, ya, merefresh saja, menghangat yang sudah kita punya, sudah merefresh pada sekolah ini, dan mudah-mudahan Bujana sampai sukses, dapat sertifikat guru penggerak, sehingga kami punya aset, dan punya aset untuk cakep. Ya kalau tidak cakep masih ada syarat lain harus 3 dapat B nilai C yang gitu, bener ML-nya. Tapi 1 kan sudah diraih 1 itu sudah beres. Membahasnya kan belum misalnya. Belum. Lagi saya belum. Kita hanya syarat 1. Tapi surat ada. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada waktu bicara alasnya atau masa itu berkata. Untuk kegiatan aksi nyata sudah kita saksikan bersama, selanjutnya yaitu testimoni rekan sejawat yang dipaparkan oleh rekan guru yang senior di UPTD SDN Torjun 1. Selamat menyaksikan, inilah paparan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Arsunarto, teman seprofesi dari Bujana yang hari ini telah melaksanakan simulasi bagaimana
membangkitkan budaya positif pada anak-anak kami di dalam kegiatan belajar sesuai harapan atau tuntunan yang telah diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada orang tua atau guru khususnya bagaimana dalam mendewasakan anak sehingga bisa diharapkan mendapatkan hasil yang positif dan baik, yaitu melalui tuntunan guru kepada siswa agar siswa-siswi dapat memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dengan cara memberikan motivasi, dorongan, potensi-potensi apa yang ada di dalamnya kita bangkitkan sehingga tanpa merasa anak itu kita arahkan. Apa yang kita arahkan? Potensi-potensi yang ada di diri anak. Jadi bagaimana kita memberikan suatu motivasi kepada siswa sehingga dengan motivasi itu anak-anak di dalam mengemukakan pendapat dalam suatu materi pembelajaran tanpa adanya yang mula-mula tertutup dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, dengan pancingan-pancingan tertentu, mereka bisa secara leluasa mengungkapkan pendapat itu tanpa ada rasa takut pada diri. Demikian juga dalam hal keterampilan. Dia itu terampil apa yang ada di dalam dirinya. Itu dikembangkan dengan cara melalui pancingan-pancingan atau motivasi sehingga anak membangkitkan dirinya sendiri tentang apa yang dimiliki. Jadi suasana menyenangkan lebih diutamakan. Jadi pembelajaran ini berfokus pada anak-anak. Itu tadi yang telah disampaikan oleh ibunya. Proses pembelajaran seperti ini jelas akan memberikan gairah tersendiri untuk senang menerima pembelajaran yang disampaikan. Kalau kita di dalam mendidik memang ada 3 kunci. Alat-alat pendidikan itu ada 3 kunci. 1, beri motivasi dengan pemberian hadiah, mengarahkan pembenaran dengan cara katakanlah penghargaan atau hadiah, bahkan bisa dengan menggunakan celah sehingga mereka kualitasnya lebih bagus. Apa yang dikembangkan pada diri anak itu dengan leluasa mereka dan dengan hukuman. Kalau dulu kita mengenal alat yang namanya hukum, tapi dengan adanya diseminasi tadi betul-betul mempunyai gaya penghalus bagaimana Bu Yana dalam memberikan suatu materi pembelajaran sehingga anak merasa tidak ada unsur hukuman di situ, tetapi mereka dalam dirinya sendiri bisa menilai bahwa apa yang dilakukan tidak sependapat dengan apa yang diharapkan oleh guru. Jadi fungsi menuntun betul-betul dilakukan. Nah, dalam proses pembelajaran ini tadi, pembudayaan positif pada diri anak yang memang sebetulnya sudah ada. Ini perlu kita kembangkan, kita budayakan sehingga anak-anak tersebut merasa bahwa potensi yang ada dalam dirinya sendiri itu bisa dikembangkan dengan leluasa tanpa adanya rasa ragu dan semuanya ini mendapatkan tuntunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana karakter anak yang kita gali itu betul-betul terasa bahwa kepercayaan yang ada pada diri anak jika mereka diberikan kepercayaan untuk mengatur, untuk berpendapat, hasilnya akan lebih optimal sehingga fungsi guru ini adalah sebagai fasilitator. Mana yang perlu dikembangkan lagi untuk arah yang lebih baik, mana yang harus di-cancel, diberikan sesuatu yang masing-masing siswa mempunyai perbedaan individual. Dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Yana tadi secara langsung bisa mengakomodasikan perbedaan individual itu tanpa mengurangi persaingan yang apa yang ada di diri anak masing-masing berbeda, tetapi di dalam mereka belajar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sama, yaitu hasil yang secara optimal sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
Jadi dengan adanya apa yang disampaikan Ibu Yana tadi, ini perlu dikembangkan. Alhamdulillah, ini merupakan jawaban bagaimana kita melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kita harus betul-betul berpusat pada apa yang dimiliki anak saat ini. Kemudian kita kembangkan sesuai dengan cakupan materi yang akan kita sampaikan pada saat itu. Sehingga dengan kurikulum merdeka yang nantinya ini akan digulirkan dan dilaksanakan di SD kami tercinta, SD Negeri Torjun 1, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ini bisa berjalan dengan bagus, dengan baik. Dibangkitkan budaya positif yang ada di dalam diri anak tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa ragu. Sebaliknya, mereka dengan leluasa, dengan berani mengungkapkan pendapatnya untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih Ibu Yana, dan ini supaya terus dikembangkan di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar. Sukses Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itulah serangkaian paparan aksi nyata yang telah saya lakukan. Selanjutnya yaitu refleksi hasil aksi nyata. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat, saya berharap semoga kedepannya kegiatan berbagi ilmu ini dapat diterapkan untuk kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Budaya positif ini sangat baik untuk memotivasi murid, sehingga tugas pendidik sangatlah harus mampu menjadikan dirinya untuk selalu belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin pembelajaran, menjadikan murid yang bermanfaat dan pendidik memajukan Indonesia menjadi Indonesia bangsa yang lebih kuat ke depannya. Demikianlah paparan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Sulistiana, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SDN Torjun 1 Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengucapkan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.